Halo teman-teman, saya Hortensia Letakaib, NPM 52190066, kelas A, akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang unsur koper dan protaktinium. Yang pertama, penemuan dan penamaan. Unsur yang pertama itu koper. Penemu tembaga ini tidak diketahui secara pasti karena telah ditemukan manusia sejak zaman prasejarah. Bangsa Romawi menambang tembaga dari Pulau Siprus. Hal ini menyebabkan logam ini dinamakan Cyprium atau kata Latin Cyprus. Kemudian Cyprium dimodifikasi menjadi cuprum yang menjadi nama ilmiah tembaga dalam bahasa Inggris cuprum yang lantas disebut koper. Yang kedua, unsur protaktinium ditemukan pada tahun 1913 oleh Casimir Fajans dan Oswald Helmut Göring dan dinamakan oleh Otto Hahn dan Leishmeister, dan mereka memilih nama protaktinium. Namun kemudian IUPAC menamainya dengan protaktinium pada tahun 1949 dan mengkonfirmasi Hahn dan Meitner sebagai penemunya. Yang kedua adalah karakteristik fisik. Yang pertama, tembaga. Lambangnya Cu, nomor atom 29, golongan 11, blok D, periode 4, kategori unsur logam transisi, fase sulit, titik lebur 1357,77 Kelvin, titik didih 2835 Kelvin, jari-jari atom empiris 128 pm, struktur kristal kubus berpusat muka. Yang kedua, protaktinium. Lambang Pa, nomor atom 91, massa atom 231,0359, bentuk padat, titik lele 1570 derajat Celcius, 1843 Kelvin, titik didih 4000 derajat Celcius, 4273 Kelvin. Kategori unsur logam aktinida. Struktur kristal berpusat badan tetragonal. Yang ketiga, sifat kimia. Koper atau Cu warnanya kemerahan, unsur yang sangat mudah dibentuk dan lunak, konduktor listrik dan panas yang baik. Logam ini dapat menjadi sangat keras bila tidak murni, titik lele dan titik didihnya sangat tinggi. Kedua, protaktinium, warnanya abu-abu keperakan, sangat radioaktif yang memudar perlahan di udara menjadi oksidasi. Yang berikut, kejadian di alam. Tembaga di alam terdapat sebagai sulfida seperti chalcopyrite, braunite, chalcocite, copelite. Kedua, oksida seperti cuprite, ferronite. Protaktinium di alam terjadi secara alami dalam jumlah sangat sedikit atau hingga 3 bagian per juta dalam biji uranium. Protaktinium juga dapat diperoleh sebagai hasil samping dari proses pemurnian uranium. Berikut isotop. Yang pertama, tembaga. Isotop stabilnya yaitu 63 Cu dan 65 Cu. Kedua, protaktinium. Isotop yang paling stabil adalah 231 protaktinium dengan waktu paruh 32.760 tahun, 233 protaktinium dengan waktu paruh 27 hari, dan 230 protaktinium dengan waktu paruh 17,4 hari. Yang berikut adalah ekstraksi tembaga atau Cu. Ekstraksi tembaga dari chalcopyrite. Sebagian besar belerang dalam chalcopyrite berubah menjadi gas belerang dioksida. Senyawa tersebut digunakan untuk membuat asam sulfat melalui proses kontak 2Cu2FeS tambah 2SiO2 tambah 4O2 menghasilkan Cu2S tambah 2FeSiO3 tambah 3SO2.
kemudian diubah menjadi tembaga dengan bantuan oksigen, yaitu Cu2S tambah O2 menghasilkan 2Cu tambah SO2. Yang berikut adalah senyawa tembaga atau Cu. Senyawanya yaitu tembaga fluorosilika atau CuSiF, kedua tembaga kromat atau CuCrO, ketiga tembaga metana arsenat atau C2HON 2 kali. Berikut adalah penggunaan. Pertama, tembaga atau Cu. Penggunaan tembaga dalam kehidupan sehari yaitu bahan bangunan, perangkat listrik, mata uang, dan bahan industri. Kedua adalah protaktinium atau PA. Karena kelangkaannya, radioaktivitas dan toksisitas yang tinggi, saat ini tidak ada penggunaan protaktinium di luar penelitian ilmiah dasar. Yang berikut adalah efek kesehatan. Yang pertama, tembaga atau Cu. Jika terkena efek debu tembaga, maka akan menyebabkan keracunan, kerusakan ginjal, menghambat air kemih, penyakit Wilson yang ditandai dengan sakit perut dan kepala, bahkan perubahan suara. Kedua, protaktinium atau PA sangat berbahaya karena radioaktivitasnya dan juga beracun. Baik, ini adalah hasil dari tugas saya. Sekian dan terima kasih.